Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. Today we have a new topic. The topic for today is about job vacancy. What is job vacancy? First we have to know what job vacancy is. Ya, apa itu job vacancy? Job vacancy is a job opportunity at a particular position in an agency or place of business that is available to individuals and groups that have met the required requirements. Jadi job vacancy itu adalah lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja untuk posisi tertentu di sebuah agensi atau tempat bisnis atau perusahaan yang tersedia baik bagi perorangan maupun grup atau beberapa orang yang sesuai atau yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi kalau kalian butuh pekerjaan, biasanya kalian bisa mencari job vacancy atau lowongan pekerjaan. Nah, apa saja yang ada dalam job vacancy atau bagaimana cara membuat job vacancy yang baik? Nah, kita lihat. How to make a job vacancy? Apa saja yang harus ada dalam job vacancy atau lowongan pekerjaan? Yang pertama adalah job title atau job position, ya. Itu penting karena jika orang mencari pekerjaan, yang dilihat adalah job positionnya atau job title-nya. Pekerjaan apa yang dibutuhkan? Misalnya secretary, or sales, or English teacher, or etc. Jadi dicetak tebal biasanya dan lebih besar, ya. Terus yang kedua adalah company, the company, describe the company briefly. Jadi ada nama perusahaannya. Kalaupun tidak ada nama perusahaannya, ada perusahaan itu bekerja di bidang apa, ya. Misalnya shipping company. Nah, itu berarti bekerja di bidang pengiriman barang. Jadi dideskripsikan misalnya lokasinya berada di mana? Di luar negeri atau di Indonesia, di Jakarta. Nah, itu biasanya dijelaskan juga untuk biar lebih jelas yang mau melamar pekerjaan. Terus ada detailed job description. Ini juga sering disebutkan. Misalnya dia kalau melamar posisi itu pekerjaannya apa saja. Misalnya di bidang keuangan atau mengatasi atau membawahi karyawan atau mengurusi administrasi, dan sebagainya. Jadi responsibility atau tanggung jawabnya itu apa. Terus ada juga job location, ini juga penting, ya. Jadi kalau disebutkan posisi pekerjaannya di mana, orang jadi tahu atau pelamar jadi tahu posisi pekerjaannya nanti di mana. Kalau misalnya jauh dari tempat tinggalnya, mungkin dia tidak akan melamar pekerjaan itu. Oke, yang berikutnya required job hours. Ini juga sering disebutkan tapi juga banyak yang tidak menyebutkan, karena kalau misalnya tidak disebutkan itu berarti full hour, ya. Full time, sorry. Jadi kalau misalnya part time atau flexible job hours itu biasanya disebutkan, ya, biar tahu kalau ini pekerjaannya hanya part time atau flexible job hours. Jadi waktu kerjanya itu fleksibel. Tapi kalau full time biasanya tidak disebutkan. Berikutnya adalah general salary range. Ini juga jarang disebutkan di job vacancy. Biasanya disebutkannya di interview, ya. Tapi bagus juga disebutkan agar pelamar mengetahui kira-kira pekerjaan itu gajinya berapa, ya. Kalau misalnya terlalu rendah bagi standarnya dia mungkin tidak akan melamar posisi itu, ya. Atau mungkin sudah sesuai atau cukup, dia akan melamar. Dia akan tertarik dengan pekerjaan itu. Oke, sekarang yang qualification requirements ini pasti ada dalam job vacancy, ya. Syarat-syaratnya itu pasti ada. Yang dibutuhkan apa? Male atau female, cowok atau cewek. Terus misalnya umurnya maksimal berapa, bisa bahasa Inggris atau tidak, bisa komputer atau tidak. Terus bisa menyetir atau punya driving license tidak. Nah, itu biasanya disebutkan di syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pekerjaan, ya. Terus yang berikutnya, and the job advertisement explaining how to apply for. Biasanya di akhir job vacancy itu ada disebutkan, ada alamatnya, alamat perusahaan, jadi atau emailnya atau phone number. Jadi kalau disebutkan email, berarti kalian mengirim surat lamarannya itu melalui email. Kalau ada alamat
perusahaannya. Jadi kalian kirimkan di alamat perusahaannya. Kalau hanya telepon berarti itu melamarnya lisan menggunakan telepon ya. Dan biasanya juga kalau misalnya dibutuhkan syarat lain, misalnya jika mengirimkan lamaran pekerjaan itu disertakan apa saja, misalnya CV atau foto atau juga surat rekomendasi, recommendation letter. Bisa juga ijazah-ijazah, fotokopi ijazah dan fotokopi ID, itu biasanya sering diminta. Oke, itu yang harus ada atau biasanya ada dalam job vacancy ya. Jadi kalau kalian mau melamar pekerjaan, lihat job vacancy. Nah, biasanya yang ada dalam job vacancy ini sekitar ini ya. Jadi informasi-informasi ini. Oke, sekarang kita lihat contohnya job vacancy ya. Di sini ada satu job vacancy dari media network located in Caduela, looking out dedicated and dynamic youth to join their team. Ini menerangkan atau describe the company ya. Walaupun tidak disebutkan itu nama perusahaannya, dia menyebutkan perusahaan ini bekerja di bidang apa dan lokasinya di mana. Dia mencari anak muda yang berdedikasi dan dinamis untuk join their team ya. Jadi ini mendeskripsikan company-nya. Terus ada graphic designer, ini dicetak tebal dan besar, ini job title-nya atau job position, pekerjaan yang dibutuhkan ini, graphic designer. Terus ada job requirements, ini syarat-syaratnya tadi ya. Di sini ada minimum 1 to 2 years work experience as graphic designer, jadi perlu pengalaman kerja 1 sampai 2 tahun sebagai graphic designer. Terus ada very good knowledge in Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, berarti dia punya pengetahuan di Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW. Terus ada age below 35 years, berarti harus di bawah 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun, sebaiknya tidak usah melamar karena pasti akan ditolak ya. Team player with positive attitudes, jadi bisa bekerja dalam tim dan punya sikap yang positif. Itu job requirements-nya. Dan yang terakhir itu ada email your resume to info@ ya. Itu how you can apply for the job. Jadi kalian kalau mau tertarik dengan pekerjaan ini, tulis surat lamarannya dan dikirimkan lewat email atau bisa juga melalui telepon. Itu caranya. Oke, ada lagi contoh satu lagi saya beri tentang job vacancy. Nah, di sini ada B Media World Pte Ltd, itu company, nama perusahaan ya, ini nama perusahaannya. Terus marketing and sales manager itu job title-nya, posisinya sebagai marketing dan sales manager. Terus ada requirement-nya banyak di situ, bisa dibaca. Ada job requirements. Terus ada how to apply for the job. Di sini disebutkan ada alamat perusahaannya, ada emailnya, dan ada tanggalnya di situ. Ini saya ambil lama di internet ya. 2015, 31 Agustus 2015 itu tanggal terakhir mengumpulkan atau menyerahkan surat lamaran ya. Setelah tanggal itu biasanya tidak diterima. Terus ada juga setelah ada ini syarat-syarat tambahan. Jadi ketika mengirimkan surat lamaran disertakan juga recent color photo, curriculum vitae, ID, recommendation working letter, certificate. Jadi itu syarat tambahan kalau mengirim surat lamaran disertakan itu sebagai lampiran. Oke, ini contoh job vacancy, ada info-info yang diperlukan di situ. Saya harap dimengerti ya. Sekarang kita ke exercise atau latihan. Di sini ada job vacancy dan ada questions ya. Jadi read the job vacancy carefully and then answer the question based on the text ya. Jadi pertanyaan ini berdasarkan job vacancy-nya. Okay, I think that's all for the lesson today. Selamat belajar and goodbye. See you.